Shalom, selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap harinya untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat ke-8 dengan judul Hiburkanlah Umatku. Sembari saudara, bapak, ibu, dan penonton sekalian menonton pelajaran ini, kami harapkan saudara semua membuka buku Sekolah Sahabat Anda dan kita belajar bersama. Pelajaran Sekolah Sahabat kali ini dimulai dengan sebuah cerita pada saat akhir Perang Dunia Kedua, di mana salah satu tentara Jepang, yaitu Soichi Yokoi, yang berada di Kepulauan Guam, yang tidak percaya bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir. Karena Yokoi begitu setia dengan bangsanya, sehingga dia tidak percayakan hal itu. Dan hidup bersembunyi dengan berjaga-jaga dan penuh ketidakdamaian. Sampai pada akhirnya, setelah 27 tahun berlalu, orang-orang menemukan dia dan akhirnya Yokoi percaya bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir, tetapi sudah dalam waktu ataupun periode yang cukup lama. Pada sepanjang pekan ini, kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal ke-40 dengan firman yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada nabinya, Yesaya, untuk memberitakan bahwa masa-masa sulit bagi bangsa Israel telah berakhir. Kita berfokus pada Yesaya 40 ayat 1-2, firman Tuhan berkata, Hiburkanlah umatku, dengan demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa. Apa maksud dari ayat pasal ini? Kita lanjut ke pelajaran hari Minggu dengan subjudul penghiburan untuk masa depan. Dalam Yesaya 40 ayat 1-2, Allah menghiburkan umatnya. Masa penghukuman Yehuda telah berakhir. Tetapi, hukuman apakah itu? Ada banyak jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, ada hukuman yang dijalankan oleh bangsa Asyur sebagai tongkat amarah Allah yang terdapat dalam Yesaya pasal 10, di mana Allah membebaskan bangsa Yehuda dari bangsa Asyur pada tahun 701 sebelum Masehi, terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-37. Yang kedua, ada hukuman yang dijalankan oleh Kerajaan Babel yang menjara semua kekayaan Yehuda. Karena apa? Karena diakibatkan oleh Hizkia yang mempertontonkan kekayaan kepada utusan dari Merodach Baladan. Sebagai gantinya seharusnya dia memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan telah memberikan mujizat kepada dia memperpanjang umurnya. Terdapat di dalam Yesaya pasal ke-39. Dan yang ketiga, ada juga hukuman yang dilaksanakan oleh salah satu bangsa-bangsa di sekitar kerajaan Yehuda terhadap Yesaya menulis perkabaran, terdapat di dalam Yesaya 14 sampai yang 23. Tetapi sebagai garis besar, Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 39 menekankan peristiwa-peristiwa yang menuntun kepada bangsa Yehuda dibebaskan dari cengkraman bangsa Asyur di tahun 701 sebelum Masehi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun pada pasal yang ke-40 dari kitab Yesaya ternyata melompat 1,5 abad ke depan kepada kesudahan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, dan segera sesudah itu bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Kita bisa ingat pelajaran Sekolah Sahabat beberapa triwulan yang lalu yang belajar tentang Ezra dan Nehemia, bagaimana pergumulan mereka untuk mengembalikan bangsa Yehuda dari penawanan di Babel atau bahkan pada saat itu kerajaan Media Persia di bawah pemerintahan Kores kembali ke Yerusalem. Yesaya 39 merupakan transisi yang menceritakan penawanan ke Babel, paling sedikit beberapa keturunan Hizkia. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 39 ayat 6-7. Lebih lanjut, pidato Yesaya pasal 13, pasal 14, dan pasal 21 meramalkan kejatuhan Babel dan peluang kemerdekaan yang tercipta untuk umat Allah. Kita berfokus di dalam Yesaya 14 ayat 1-4. Selanjutnya, perhatikan hubungan yang erat dengan Yesaya 40 ayat 1-2, di mana Allah berjanji kepada umatnya pasti ada akhir dari penderitaan mereka. Pertanyaan bagi kita yang patut kita jawab dan renungkan. Janji apakah yang terdapat dalam Alkitab tentang akhir dari penderitaan, dan apakah maknanya bagi Anda meski Anda menderita saat ini? Apakah manfaat iman kita tanpa janji-janji itu? Mengapakah penting untuk selalu bergantung kepada janji-janji itu, tidak peduli apapun kesulitan Anda pada saat ini? Terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.